Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik mahasiswa dalam uh, perkuliahan bahasa komputer di pertemuan pertama, di mana di sebelumnya kita sudah membahas, sudah juga diberikan video tentang cara-cara penilaian komponen-komponen apa saja yang akan digunakan dalam penilaian, kemudian berapa bobot dari masing-masing komponen penilaian. Maka di sini kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu materi pendahuluan, di mana di sini kita akan membahas tentang yang disebut dengan algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman. Ya, jadi kenapa algoritma? Karena kalau kita berbicara tentang bahasa pemrograman komputer, kalau kita berbicara tentang uh, teknologi informasi itu, maka kita sesungguhnya berbicara tentang algoritma. Karena apa? Karena algoritma itu adalah roh daripada teknologi informasi, atau boleh dikatakan bahwa algoritma itu adalah roh daripada bahasa pemrograman. Maka penyajian kita di dalam pendahuluan ini terutama membahas tentang apakah itu algoritma, kemudian bagaimana algoritma itu disajikan, dan kalau dia berubah menjadi program, maka bagaimana bentuk programnya, dan apa sih itu yang dimaksud dengan program dan program komputer. Ya. Oke, kita akan masuk ke materinya. Sobat IT yang saya hormati, atau sobat akademisi dan intelektual bermartabat, ya. Jadi IT itu adalah akademisi dan intelektual bermartabat. Ya. Jadi di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi daripada algoritma, yang akan kita lanjutkan dengan notasi yang digunakan untuk penyajian algoritma. Kemudian kita lanjutkan dengan definisi program dan program komputer. Ya, karena ya program itu luas, sementara yang kita maksud di sini adalah program komputer. Apa itu algoritma? Algoritma berhubungan dengan suatu cara atau metode untuk mencapai tujuan. Algoritma memperjelas skop permasalahan yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan, merinci langkah-langkah
yang ditempuh, merinci pilihan-pilihan yang dihadapi, sekaligus konsekuensinya apa, serta merinci iterasi-iterasi yang mungkin dilakukan. Jadi apa yang disebut itu tadi ya adalah kekuatan daripada algoritma. Maka di sini ada yang mendefinisikan bahwa algoritma adalah serangkaian instruksi yang didefinisikan dengan baik untuk menjalankan tugas tertentu. Algoritma itu dapat diduga, dapat diperkirakan, dan bukan suatu hal yang kebetulan. Ya, jadi disusun, direncanakan, dan kita bisa bayangkan apa yang akan kita peroleh. Ya, itu yang apa itu dimaksud dengan algoritma. Jadi tidak ada yang kebetulan, semua dalam perencanaan. Algoritma memberitahu cara beralih dari A ke B tanpa berputar, tanpa mampir ke D, ke E atau ke F, dan juga tanpa berhenti mencium bunga atau minum secangkir kopi. Simpulannya adalah dari beberapa uraian yang dikemukakan tadi disimpulkan bahwa algoritma adalah langkah-langkah pemecahan masalah yang sifatnya logis dan sistematis. Jadi ada dua kata kunci yang ditekankan di sini, yaitu logis dan sistematis. Artinya bahwa selama problem yang kita hadapi itu ditemukan logika pemecahannya, maka insya Allah komputer dapat membantu. Artinya komputer dapat kita jadikan sebagai alat bantu. Itu kalau ditemukan logikanya. Tetapi adanya logika, ditemukannya logika tidak cukup. Ditemukannya logika itu tidak cukup karena kita melibatkan komputer sebagai alat bantu. Maka haruslah ada sistematika. Logika tanpa sistematika ya percuma, komputer tidak ngerti. Maka harus juga bisa dibuatkan sistematikanya, sehingga apa yang kita perintahkan kepada komputer, komputernya paham, komputernya mengerti dan melaksanakan apa yang kita perintahkan. Itu sistematika. Jadi adanya logika, ditemukannya logika untuk memecahkan problem, dan kita bisa menuangkannya, bisa merumuskannya dalam bentuk sistematika algoritma atau kode program, maka insya Allah komputer paham dan dapat membantu. Ya. Jadi bisa tidaknya komputer membantu pekerjaan manusia itu tergantung programmernya. Jadi landasannya adalah ditemukannya logika pemecahan dan bisa dibuat sistematika.
Ada cara lain untuk memecahkan sebuah problem, itu disebut dengan heuristik. Heuristik ini sebenarnya bahasa lain dari algoritma dengan gaya yang berbeda. Heuristik adalah teknik yang membantu Anda mencari jawaban. Hasilnya berkaitan dengan peluang, sebab heuristik hanya memberitahu cara mencari dan bukan apa yang dipakai untuk mencari. Heuristik tidak memberitahu cara pergi langsung dari A ke B. Maka dengan demikian, heuristik adalah algoritma yang sulit ditebak, lucu, dan tidak ada jaminan. Tetapi di dalam di dalam uh, perkembangannya, ya, berbicara tentang artificial intelligence, di mana di sana kita berusaha memaksimalkan penggunaan mesin komputer, prosesor untuk membantu pekerjaan manusia, maka logika heuristik ini sangat diperlukan. Contoh algoritma. Jika Anda sampai di terminal Kampung Rambutan, naiklah busway jurusan Ancol, memasuki Jalan Keramat Raya, berhenti dan turunlah di halte Sentiong PBNU. Lalu menyeberang lewat jembatan penyeberangan, masuklah ke Jalan Keramat Sentiong dan berjalan sejauh kurang lebih 300 meter. Berhenti dan masuklah di rumah nomor 45. Itu artinya bahwa demikian rincinya algoritma menjelaskan bagaimana cara seseorang untuk sampai di sebuah rumah di Jalan Keramat Sentiong nomor 45. Ya, rinci mulai dari Kampung Rambutan, ketika tiba di Kampung Rambutan dari barat. Ya. Bagaimana pemecahan heuristiknya kalau kita bandingkan? Ya, kalau itu dituangkan dalam yang disebut dengan heuristik, pendekatan heuristik, maka gayanya, metodenya sebagai berikut. Carilah alamat di surat terakhir yang saya kirimkan kepada Anda. Pergilah ke daerah Keramat sekitar Senen dan carilah sesuai alamat pengirim surat. Jika bingung, teleponlah saya dan saya akan menjemput. Jadi begitu cara heuristik. Jadi pendekatan berbagai elemen, ya, jadi melibatkan berbagai elemen, dan itulah yang dilakukan di dalam artificial intelligence. Maka metode pencarian yang ditekankan juga di dalam artificial intelligence adalah metode pencarian heuristik, ya, karena banyak aspek yang harus dilibatkan di sana. Ya,
Perbedaan algoritma dan heuristik sebenarnya kurang jelas dan sering tumpang tindih. Perbedaan utama keduanya terletak pada langsung tidaknya ke solusi. Algoritma langsung memberi instruksi, sementara heuristik memberitahu cara menemukan instruksi menurut Anda sendiri, atau paling tidak memberitahu tempat mencari. Itu adalah perbedaan antara pendekatan algoritmik dan pendekatan heuristik. Apa persyaratan algoritma? Ya, kalau sebenarnya kalau mau dipertegas, persyaratan utamanya adalah logis sistematis. Temukan logikanya dan buat sistematika. Selesai. Tetapi di dalam membuat sistematika memang ada dibutuhkan keahlian-keahlian tertentu, dan juga terutama bagaimana menyampaikan metode itu kepada orang lain. Maka itulah yang kemudian ada cara penyajian daripada algoritma. Maka cara-cara itulah yang kemudian harus kita pahami. Maka muncullah syarat-syarat ini, yaitu yang pertama adalah permasalahan harus bisa diuraikan dengan sistematis. Yang kedua, permasalahan harus dapat didefinisikan secara logis. Yang ketiga, permasalahan harus diawali dari sebuah titik tertentu, start point, ya, dan harus berakhir pada suatu titik tertentu atau end point. Kemudian pemecahan yang mengandung unsur pemilihan atau selection. Seluruh percabangan tidak boleh mengarah ke jalan buntu atau end point. Tidak boleh ada jalan buntu, tidak boleh ada jalan mengambang tanpa berujung pada end proses. Jadi pada proses akhir atau end point atau terminal simbol tujuan. Kemudian di dalam rincian permasalahan usahakan menggunakan prinsip go to less. Ya, ini terstruktur, ya. Pencirian daripada pendekatan terstruktur di mana kita menihilkan, meniadakan atau sedapat mungkin menghindari penggunaan keyword go to, yaitu berpindah dari satu step ke step yang lain yang jaraknya jauh. Jadi tidak sekuensial. Ya, jadi itulah kenapa kemudian di dalam bahasa programan berkembang menjadi structure programming, yang kemudian berkembang lagi menjadi yang disebut dengan object oriented programming. Maka kekuatan utama daripada algoritma itu ternyata terletak pada tiga aspek, ya. Yang pertama adalah sekuensial, berurutan. Yang kedua adalah selection, pemilihan. Dan yang ketiga adalah repetition, loop atau berulang. Bahwa setiap atau problem apa saja yang kita temukan
dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata bisa diselesaikan dengan komposisi tiga aspek tersebut. Kita bisa gabungkan, kita bisa gunakan salah satunya sequential selection atau repetition. Kita bisa gabungkan selection dengan repetition. Kita bisa gabungkan sequential dan selection. Kita bisa gabungkan sequential dan repetition, atau bahkan mungkin kita harus gabung ketiganya, yaitu sequential selection dan repetition. Maka selama ini problem-problem yang ditemukan secara teknis di lapangan bisa diselesaikan oleh komputer dengan syarat itu tadi, logis, sistematis. Kemudian ya, bagaimana cara menyajikan algoritma? Ya. Jadi penyajian algoritma ini selama ini sih kalau seseorang tanpa belajar algoritma misalnya, tanpa memahami algoritma, maka di dalam bayangannya, di dalam otak yang dipikirkan, itu yang dipikirkan adalah bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh ketika ingin memecahkan sebuah problem. Katakanlah problem masakan, untuk mendapatkan masakan yang kita bercita rasa tinggi, maka dibuatlah resep. Ya, resep itu adalah algoritma. Gimana penyajian resepnya? Ya, itulah salah satu bagaimana cara menyajikan algoritma. Dan itu biasanya kalau bentuk resep itu disebut dengan notasi pseudocode atau kode sembunyi. Ada tiga pendekatan, ada tiga penyajian yang digunakan selama ini. Ada yang disebut dengan notasi algoritmik, ada yang disebut dengan notasi flowchart, dan ada yang disebut dengan notasi pseudocode atau kode semu. Bagaimana algoritma? Bagaimana penyajian notasi algoritmik? Jadi kalau kita berbicara tentang notasi algoritmik, ini adalah yang paling awal, ya, di mana dalam perkembangannya sesungguhnya algoritma itu sebenarnya muncul agak belakang dibanding dengan pemrograman itu sendiri. Kenapa? Karena problem-problem di awal pada saat komputer mulai diciptakan itu digunakan untuk memecahkan problem-problem yang sederhana, sehingga tidak dibutuhkan algoritma rumit untuk memecahkan problem, dan itu langsung dibuat programnya. Ya, langsung dibuat programnya karena sudah ada metode itu tertanam di kepala masing-masing programmer. Ya, tidak dibutuhkan, karena yang buat itu juga, yang buat algoritma programnya ya orang itu juga, sehingga algoritma belum berkembang pada saat itu. Yang berkembang adalah program, ya, coding yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ya, itu disebut sebagai compiler atau interpreter. Ya, itulah yang berkembang di awal, dan kebetulan yang agak awal, ya, bahasa yang berkembang di awal-awal itu adalah bahasa, salah satunya adalah Pascal language, jadi bahasa Pascal. Ya, bahasa Pascal itu memiliki struktur, jadi strukturnya itu adalah hit, ya, terdiri dari hit, declaration, dan description. Jadi ada tiga bagian yang ada di dalam struktur bahasa Pascal, yaitu
tauhid atau judul, kemudian declaration, ya, deklarasi pemesanan tempat di dalam memori, kemudian description, yaitu merumuskan propagasi yang digunakan, merumuskan proses-proses yang akan dikerjakan untuk tujuan tertentu. Ya, maka algoritmik dalam sajiannya itu meniru struktur Pascal language. Jadi meniru struktur daripada bahasa Pascal. Maka dia juga ada dulunya, ada deklarasinya, dan ada deskripsinya. Kita lihat di contoh ini, yaitu contoh algoritma untuk menghitung volume balok. Setelah judul, maka dideklarasikan. Apa yang harus dideklarasikan? Deklarasi itu adalah memesan tempat di dalam memori sekaligus menentukan jenis data yang bisa disimpan di dalam. Itu maksud daripada deklarasi. Instruksinya sederhana dan itu dipahami oleh komputer. Ya, maka apa yang harus deklarasikan? Yang harus deklarasikan adalah variabel-variabel yang dilibatkan dalam processing. Ya, maka untuk menghitung volume balok, yang harus deklarasikan adalah panjang balok, dideklarasikan sebagai integer dengan tipe integer, yaitu bilangan bulat, lebar balok dengan integer bilangan bulat, tinggi balok dengan integer atau bilangan bulat. Hasilnya adalah volume balok, dengan hasil kalinya itu tadi juga menghasilkan bilangan bulat. Terus deklarasi. Deklarasi itu adalah variabel mendefinisikan, memberi nama variabel-variabel atau ruang-ruang penampung di dalam memori. Kemudian deskripsi. Ya, pada saat kita melakukan deskripsi, kita akan melakukan proses misalnya menghitung. Kalau itu adalah untuk menghitung, maka untuk menghitung volume daripada balok, kita butuh data panjang balok, kita butuh data lebar balok, kita butuh data tinggi balok. Maka dibaca, ya, di read, ya, read panjang balok. Ya, perhatikan bahwa algoritmik itu bahasa Inggris, ya, keywordnya bahasa Inggris. Jadi read panjang balok artinya baca panjang balok, atau masukkan panjang balok, atau isi nilai panjang balok. Ya, read lebar balok, read tinggi balok. Lalu volume balok hitung. Ya, volume balok hitung, yaitu panjang balok. Jadi volume balok didapatkan, diperoleh dari perkalian panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Setelah dihitung, lalu di-write, dicetak, ditulis hasil perhitungan. Tulisnya itu bisa di memori, bisa di, ya, memori pasti di layar monitor, bisa juga di dalam file. Ya, tapi kata-kata yang kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa program baru kelihatan di mana hasil itu dicetak, apakah di monitor layar, apakah di dalam file, atau hanya tersimpan di dalam memori. Yang berikutnya adalah sajian dengan flowchart atau bagan alur. Ya.
Di bagian alir ini memiliki atau penyajian dengan menggunakan simbol-simbol grafis geometrik, ya. Eh, ada beberapa notasi geometrik yang digunakan. Yang pertama, notasi seperti ini, jadi seperti kapsul, ya, seperti kapsul memanjang. Itu disebut sebagai terminal simbol. Simbol kita mulai akan berangkat dan simbol kita akan sampai di tujuan. Maka di dalam satu algoritma cuma ada dua terminal simbol, yaitu terminal simbol berangkat atau start dan terminal simbol sampai di tujuan atau end. Kedua, kalau ada tiga, yaitu dikhawatirkan membuat, ya, kalau sampai ada yang merumuskan ada dua tiga ada tiga terminal simbol, itu bisa dipertanyakan. Kemudian ada yang disebut dengan predefined processing symbol. Ini adalah proses, ya, empat persegi panjang, tapi diberi garis di kiri kanannya, tambahkan garis, dan itu menunjukkan bahwa processing ini belum selesai. Maka penyertaan simbol ini menunjukkan bahwa proses yang ini yang ada ditulis di dalam simbol ini itu nanti dirincikan lagi, dibuatkan rinciannya di halaman yang lain, ya. Itu disebut dengan predefined processing symbol. Kemudian yang ketiga disebut dengan preparation symbol. Jadi simbol preparasi atau persiapan ini ditujukan untuk menampung inisial value, memberi nilai awal kepada variabel-variabel yang akan diproses. Ya, tentu pemberian nilai awal itu dengan tujuan tertentu, misalnya perusahaan mengalami proses iterasi atau pengulangan, itu umumnya karena kebutuhan itu. Kemudian ada simbol processing, ya, disinilah inti persoalan diproses, ya, diproses kemudian sehingga keluar sebagai informasi, ya. Dan kemudian ada simbol input output. Jadi kalau tadi dibaca read itu adalah input, masukkan nilai berarti input juga dengan simbol ini, dan write tulis atau cetak print, ya, itu output. Jadi kalau read atau scan atau C-in itu adalah input, maka write atau print atau C-out itu adalah output. Nah, ini disebut sebagai simbol input output, I/O symbol. Berikutnya adalah simbol decision atau decision symbol, di mana ini adalah simbol untuk mengambil keputusan, untuk menguji boundary condition, syarat batas, menguji syarat batas, apakah syarat batas itu telah dicapai atau belum. Kalau telah dicapai, maka keluarannya adalah true, dan kalau belum dicapai, maka keluarannya false. Jadi keluaran daripada decision symbol itu cuma ada dua, true, false, ya atau tidak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Maka
ketika ada orang atau seseorang yang membuat flowchart tetapi decision symbol keluarannya 3, yaitu juga perlu dipertanyakan pemahamannya tentang algoritma. Kemudian ada simbol bulatan, ya, simbol bulatan kecil itu disebut dengan on-page connector symbol, yaitu simbol penghubung ke halaman yang sama. Jadi misalnya di dalam satu halaman saya membuat sebuah flowchart panjang ke bawah, terus kertasnya habis, saya akan sambung di sampingnya. Ya, maka saya akan akhiri dengan bulatan. Saya beri nomor angka atau huruf, kemudian saya lanjutkan di sebelahnya, saya buat bulatan lagi dengan nomor yang sama. Saya lanjutkan pembuatan flowchart sampai selesai. Ya, itu disebut dengan on-page connector. Ya. Kemudian ada simbol yang sebentuk panah, ya, panah ke bawah, ya. Ini sisi segi 5, bersegi 5 karena bentuk panah. Ini disebut sebagai off-page connector symbol, yaitu simbol penghubung ke halaman yang berbeda. Jadi kalau kita bikin flowchart pada sebuah halaman, kemudian kita kehabisan halaman kertas, maka kita tulis di ujung itu dengan simbol ini, kita beri nomor, kemudian kita pindah ke halaman berikutnya, kita buat lagi simbol ini, kita beri nomor yang sama, kita lanjutkan pembuatan flowchart. Ini adalah contoh daripada pembuatan flowchart untuk menghitung volume balok. Jadi kita mulai dengan start terminal simbol perangkat, kemudian kita input panjang balok, kita input lebar balok, kita input tinggi balok, lalu dihitung di dalam simbol processing volume balok sama dengan P balok kali PL balok kali T balok. Setelah dihitung lalu dicetak hasil perhitungannya, yaitu P balok. Selesai. N. Terminal simbol selesai. Terminal simbol sampai di tujuan. Ya. Jadi itu. Kemudian notasi pseudocode. Ya, jadi notasi pseudocode ini tadi seperti membuat resep masakan, itu pseudocode. Jadi kita buatnya menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kalau bahasa sehari-hari kita dalam bahasa Indonesia, ya kita buat dengan bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari dengan bahasa Filipin, ya kita buat dengan bahasa Filipin dan lain-lain. Ya, itu bahasa sehari-hari. Ya, langkah-langkahnya itu akan diawali dengan kata-kata mulai. Sama juga tadi di start di flowchart, ya. Kemudian baca, tentukan panjang balok. Jadi sama seperti pada saat saya menjelaskan tadi flowchartnya. Baca, tentukan lebar balok, baca, tentukan tinggi balok. Lalu itu volume balok. Gimana itu volume balok, kemudian panjang balok kali lebar balok kali tinggi. Lalu cetak volume balok, selesai. Itu adalah pseudocode. Ya, jadi menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya adalah notasi, ya. Contoh lain daripada notasi pseudocode adalah
menghitung akar sebuah bilangan. Langkah-langkahnya adalah: satu, mulai; dua, baca bilangan; tiga, kondisi diperiksa apakah bilangan lebih kecil dari 0. Jika benar bilangan lebih kecil dari 0, maka artinya akar tidak dapat dihitung. Maka kita cetak akar imajiner. Jika tidak, artinya bilangan lebih besar atau sama dengan 0, maka proses perhitungan akar dilakukan dengan menggunakan kata kunci swap. SQRT buka kurung bilangan, lalu dicetak nilai akar. Ya. Lalu ya selesai, kondisi 03 selesai diperiksa, maka itu selesai. Itu adalah contoh daripada pseudo verb.
Initializing narrator. Oke, ya kita lanjutkan. Uh, Contains start button. 1112 pane. Show desktop button. Pages. Exit narrator window. Focus on yes button. Contains yes button. No button. Are you sure you want to exit narrator? Ya, selesai. Kita akan lanjutkan ke definisi program. Di definisi program ini banyak ya, ada banyak macam, ada banyak definisi program yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa diantaranya misalnya mendefinisikan program sebagai suatu rencana untuk menyelesaikan penyelesaian otomatis dari suatu masalah. Ya. Ada juga yang mendefinisikan dengan kata-kata yang lain, yaitu seperangkat perintah atau langkah-langkah yang menyatakan kepada komputer secara tepat bagaimana mengenangani suatu masalah lengkap seperti penggajian, penjadwalan produksi atau kegunaan lainnya. Ya. Kemudian ya ada lagi yang mendefinisikan, yaitu untuk merencanakan komputasi atau proses mulai dari mengajukan suatu pertanyaan sampai penyerahan hasil-hasilnya, termasuk keterpaduan dari suatu pekerjaan dalam sistem yang ada. Jadi, saya langsung saja menuju ke definisi daripada pemrograman komputer yang berhubungan dengan komputer, yaitu pemrograman diartikan sebagai langkah penyendirian atau pengkodean, yaitu menerjemahkan hasil rancangan algoritma ke dalam kode-kode program dalam sintaks bahasa pemrograman tertentu. Pada tahap ini dibutuhkan pengetahuan sintaksis terhadap bahasa yang dipilih sebagai compiler atau interpreter, yaitu menerjemahkan dari high level language bahasa manusia ke low level language atau bahasa mesin. Instruksi-instruksi yang dibuat mengacu kepada algoritma, baik dalam bentuk notasi algoritmik, pulau cat ataupun pseudocode. Ya, itu definisi sebagai bahasa pemrograman komputer. Sini diberikan contoh program yang tadi untuk menghitung volume balok, di mana ya nanti akan dijelaskan struktur daripada bahasa pemrograman C++, di mana secara struktural C++ itu diawali dengan yang disebut dengan compiler directive atau pengarah kompilasi. Dilanjutkan dengan mendefinisikan main function, fungsi utama. Kemudian di sana akan dideklarasikan. Jadi deklarasi panjang balok, lebar balok, tinggi balok, dan volume balok. Lalu dideskripsikan ya sebagaimana dalam tahapan-tahapan algoritma tadi. Dideskripsikan yaitu cetak di layar monitor, printf, yaitu jadi komputer menulis masukkan panjang balok
artinya membangun komunikasi, menyampaikan kepada user untuk beraksi memasukkan sebuah nilai dari keyboard. Sekian. Dia itu panjang balok, kemudian minta lagi, komputer minta lagi masukkan lebar balok, maka kita input lagi lebar balok, nilai itu lebar balok. Komputer minta lagi masukkan tinggi balok,